Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas terkait soal efek fotolistrik. Sedikit menyinggung terkait efek fotolistrik itu apa sih? Efek fotolistrik adalah fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam karena dikenai oleh gelombang elektromagnetik atau cahaya. Sedikit untuk ilustrasi terkait fenomena efek fotolistrik. Sini saya gambarkan logam, yang mana setiap logam atau suatu benda ada yang namanya elektron dan proton. Namun kita di sini fokus di elektronnya saja. Kita gambarkan elektron yang ada di logam. Adanya elektron pada logam ini otomatis ada energi yang mengikat elektron agar tidak terlepas, yaitu W0, biasa disebut energi ambang logam. Kemudian ketika ada cahaya yang menyinari suatu logam, permukaan logam yang membawa energi foton yang cukup besar, energi foton yaitu H kali F, sehingga energi foton yang dibawa itu cukup untuk melepaskan elektron akan terlepas dengan energi kinetik maksimumnya. Sehingga di sini kita perhatikan ada beberapa syarat agar terjadi efek fotolistrik. Yang pertama yaitu frekuensi cahaya harus lebih besar dibandingkan frekuensi ambang logam. Yang kedua, energi foton lebih besar dibandingkan W0, energi ambang logam. Yang ketiga, panjang gelombang cahaya lebih kecil dibandingkan panjang ambang logam. Dan yang terakhir atau tambahan, karena memang sering muncul, yaitu intensitas cahaya itu tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Mempengaruhi efek fotolistrik. Nah, ini karena sering muncul ya, kita tambahkan saja. Namun sebenarnya syarat umumnya itu hanya 3 poin. Dari poin pertama dan poin ketiga, seperti itu. Untuk yang keempat itu hanya tambahan karena memang sering sekali pertanyaan muncul terkait intensitas cahaya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Kita akan menggunakan persamaan Ekamax sama dengan HF dikurang H kali F0. Nah, kita substitusikan bahwasanya Ekamax di sini kita identifikasi terlebih dahulu untuk soalnya. Ini ada nilai HC per E itu sebesar 12,4 kali 10 pangkat min 7 Jm per C. Kemudian ada energi maksimum sebesar 1,03 elektron valensi, dan juga ada panjang gelombang 400 nanometer, dan ditanya panjang gelombang ambang logam itu berapa nanometer. Oke, kita bahas. Di sini kita ketahui energi kinetik maksimumnya sebesar 1,03 elektron valensi. Sehingga kita tulis di sini 1,03 elektron sama dengan, kita uraikan H per kali C per lambda dan HC per lambda 0. Kemudian kita satukan
1,03 sama dengan Hc per elektron kali 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0. Kemudian di bawahnya 1,03 sama dengan 12, kita peroleh nilainya 12,4 kali 10 pangkat min 7 seperti halnya yang diketahui, dikali 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang 1 per panjang ambang gelombang. Hasilnya akan 0,083 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang 1 per lambda 0, sehingga 1 per lambda 0 sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang 0,083 kali 10 pangkat 7. Hasilnya ada 0,25 kali 10 pangkat 7 dikurang 0,083 kali 10 pangkat 7, sehingga di sini eksponensialnya sudah sama-sama pangkat 7, sehingga hasilnya pengurangan dari 0,25 dikurang 0,083 menghasilkan 0,167 kali 10 pangkat 7. Ini hasil dari 1 per lambda 0, sehingga lambda 0 nya sebesar 1 per 0,167 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 5,98 kali 10 pangkat min 7 meter. Jika kita ubah satuannya sebagai nanometer sebesar 598 nanometer, kita bulatkan sebesar 600 nanometer, sehingga jawabannya itu yang D sebesar 600 nanometer. Terima kasih.